Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Pesriko Adni Kandra Eskom, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di FPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 2410566043. Pada hari ini Senin 21 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 10 Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dengan judul materi Sistem Komputer. Ini KTP saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi semuanya. Baik. Nah, anak bapak yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, sekarang kita siapkan dulu oleh ketua kelas, kemudian berdoa. Ya, silakan ketua kelas. Dan semuanya. Ya Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Nah, anak-anak bapak yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, apa kabar semuanya anak-anak bapak? Apa kabar semuanya anak-anak bapak? Luar biasa. Nah, sekarang sebelum kita belajar, bapak ingin melihat kerapiannya. Anak-anak bapak yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, sudah akan masuk baju yang bapak-bapaknya, seperti bapaknya kan ganteng masuk baju kan? Udah masuk baju Andri? Udah. Si Ikram udah? Bagus. Yang perempuan juga masuk baju? Cantik-cantik juga ibu-ibunya ya. Nah, sekarang bapak akan absenkan dulu siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Nah, coba simak ya. Alia. Hadir, Pak. Alia nampaknya senyumannya manis sekali hari ini ya. Andri. Hadir, Pak. Iya, Andri. Senyumannya juga manis. Bagus sekali kayaknya. Bilkis. Hadir, Pak. Bagus Bilkis. Busro. Hadir, Pak. Segar kali Busro hari ini nampaknya ya, senyuman manisnya. Zakira. Hadir, Pak. Oh, ini biar ke bapak ya. Kurnia. Hadir, Pak. Ya bagus. Muhammad Ikram. Hadir, Pak. Muhammad Ikram semangat Pak Ikram ya. Pak. Baik. Michael. Hadir. Senyuman dan manis Michael luar biasa. Muhammad Al-Zaki. Hadir, Pak. Ketawa Al-Zaki ini senyuman juga luar biasa ini berkah ya. Muhammad Rafki. Hadir. Muhammad Rafki luar biasa. Nadia. Hadir, Pak. Ricky. Hadir, Pak. Kemudian siapa? Hadir, Pak. Cynthia. Hadir, Pak. Iya. Sulistia. Hadir, Pak. Bagus sekali. Zahra. Hadir, Pak. Zahra. Siap belajar Zahra? Ya. Bagus. Terima kasih. Baik, sekarang sebelum kita belajar, kita tunjukkan bahwa kita semua ini adalah anak-anak bangsa yang cinta tanah air Indonesia. Maka dari itu kita harus menyanyikan lagu wajib nasional, salah satunya Indonesia Raya. Kepada Dirjen untuk bisa
tentang sistem komputer. Sistem komputer itu kita fokus kepada elemen topiknya, yaitu tentang perangkat keras ataupun hardware untuk hari ini. Nah, untuk itu kepada anak-anak Bapak yang ganteng yang cantik, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini mempelajari perangkat keras hardware tersebut ada 4. Pertama, siswa dapat mengenal perangkat keras komputer itu ataupun disebut dengan hardware. Yang kedua, kemudian anak-anak Bapak ini dapat pula menjelaskan fungsi daripada hardware, perangkat keras yang kita Bapak sampaikan nanti, yang kita pelajari nanti ya. Seterusnya, kemudian anak-anak Bapak dapat juga mendeskripsikan, menceritakan cara kerja komputer itu bagaimana sebenarnya. Nah, seterusnya yang terakhir, keempat nanti ya, tujuan pelajaran kita yang terakhir itu bagaimana anak-anak Bapak dapat mengetahui manfaat komputer di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, anak-anak Bapak yang ganteng-ganteng, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Bapak ingin menanyakan yaitu tentang materi sebelumnya. Kira-kira siapa yang ingat judul materi pada sebelumnya? Coba angkat tangan ya. Pak ingat tentang teknologi informasi komunikasi, Pak. Nah, luar biasa, keren. Tepuk tangan dulu. Ya, luar biasa. Kemudian kalau begitu, kalau materi sebelumnya yaitu tentang teknologi informasi komunikasi, lalu apa kegunaan file? Siapa yang bisa? Ya, Andri silakan. Untuk unit dasar penyimpanan data dan membuat konten. Tepuk tangan dulu ya Andri. Kalau begitu file, bagaimana kegunaan file? Folder? Pak, Oh ya? folder untuk mengatur dan menyimpan video serta folder dalam sistem komputer. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bro. Nah, untuk itu kita sudah tahu tentang materi sebelumnya. Untuk itu kita harus bisa menjadi pengguna komputer itu menjadi komputer yang artinya pengguna yang baik, mengarahkan pelajaran komputer itu yang bagus untuk masa depan yang bagus juga. Nah, bagaimana tentang penilaian hari ini kita belajarnya? Yaitu penilaian kita hari ini tentang yaitu pertama diambil LKPD-nya yang bekerja peserta didik, yaitu satu kelompok. Setiap kelompok ini dikasihkan lembar kerjanya, kemudian tampil di flashback, nanti tanya jawab juga. Kemudian nanti ada juga kerja individunya. Baik, paham di sini? Sekarang speaking dulu ya, boleh? Kita perhatikan sudah Bapak ya. Perhatikan sudah Bapak speakingnya, Bapak siapkan musiknya ya. Oke. Kalau Bapak arahkan ke kiri, ke kanan, oke? 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Semangat kita hari ini. Semangat kita hari ini. Semangat hari ini. Oke, sekarang kita akan masuk tentunya yaitu melihat video pembelajaran yang Bapak siapkan tentang sistem komputer dan juga hardware perangkat keras. Sekarang silahkan saksikan ini video pembelajarannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, kali ini kita akan menyaksikan bagaimana penjelasan mengenal perangkat keras komputer dan fungsinya, bagian topik pembelajaran yaitu sistem komputer bab yang keempat. Selamat menyaksikan dan selamat mendengarkan. Perhatikan. Baik, Komputer adalah salah satu alat elektronik yang digunakan untuk mengetik, berhitung, menggambar, menonton, bermain games dan belajar. Artinya komputer ini adalah bagian dari alat berhitung ataupun bisa dikatakan juga bisa bermain game dan juga menonton. Komputer terdiri dari perangkat keras, disebut hardware, dan perangkat lunak, disebut dengan software. Ada lagi namanya firmware. Nah, untuk perangkat keras ataupun hardware
alatnya bisa dilihat, diraba atau dipegang secara langsung dalam bentuk nyata, itu adalah disebut dengan alat perangkat keras. Apa contohnya komputer itu yang terdiri dari perangkat keras? Yang pertama CPU, yaitu control process unit, kemudian input device, storage device, output device. Input device adalah peralatan memasukkan, kemudian storage device adalah peralatan untuk menyimpan, sementara untuk output device adalah peralatan pengeluaran. Nah, perhatikan ini perangkat keras kita, hardware ya, hardware, CPU, device. Ini contoh gambar CPU-nya, CPU. Sentral proses unit ataupun dalam kehidupan kita otaknya manusia itu adalah otaknya komputer, ya, itu otaknya komputer. Ya. Adalah CPU. Sementara CPU disebut dengan jantungnya komputer ataupun juga disebut dengan otaknya komputer. Di dalamnya terdapat sistem unit yang bekerja secara bersama dan berkesinambungan untuk memproses dan mengolah data. Ini tempat prosesnya data di CPU ya. Jadi CPU ini juga sangat penting dari bagian komponen komputer. Sementara kita beralih ke input device, media yang digunakan untuk memasukkan data untuk dioleh oleh Ini input device-nya yang kerjanya digunakan untuk memasukkan data untuk mengolah CPU. Nah, masukkan data di dalam CPU tadi. Keyboard ini dia. Gambar keyboard. Tadi Bapak tunjukkan seperti apa sebenarnya keyboard tersebut ya. Mouse itu nanti dalam komputer itu ada layar panah. Gambar panah bisa digerak-gerakkan oleh mouse itu. Nah, tikus kecil namanya. Ya, tikus kecil. Ya. Oke. Pokoknya kita ketikkan. Nah, kita ketikkan. Nah, webcam itu untuk mengambil gambar, video. Nah, ada di komputer ini dia. Ada seperti apa webcamnya ya? Ini scan. Ada dokumen nanti. Kita mau file dokumen yang kemarin data kita masuk ke dalam scan itu. Nanti diambilnya gambarnya. Jadi file namanya. Nah, sekarang kita pindah ke slot DPS. Slot DPS adalah media penyimpanan. Nah, untuk sementara ada hard disk. Nanti Bapak tunjukkan mana hard disknya. Nanti Bapak tunjukkan mana yang SD ataupun yang kita kenal dengan flash SD. Coba tonton. Kemudian jika ada sebuah USB berfungsi untuk menyimpan data dan kapasitas lebih kecil. USB ini terhubung dengan komputer manual portable. Output device Akhirnya device sudah diproses, disimpan, kemudian kita keluarkan datanya. Ya. Hasilnya dari mana? Hasilnya dari CPU tadi yang kita buka tadi itu, CPU itu datanya. Ya. Perhatikan. hasilnya. Jadi apa contohnya? Contohnya adalah monitoring menampilkan antara teks dan video. Kemudian kita menciptakan jawaban dari komputer. Kita banyak sekali Speaker tahu kan? Pernah nama speaker? Nah, sekarang apa sih jenis-jenis komputer tersebut? Untuk jenis-jenis komputer kita ada dalam kemampuan bentuknya, dalam kemampuannya yang pertama mini komputer, kemudian personal komputer atau PC, dan ada komputer portable. Ini contohnya laptop nih. Ini Bapak bawa ini. Komputer pertama ini contohnya laptop.
Sekarang dari materi video yang Bapak tampilkan tadi, Bapak akan berikan pertanyaan pemantiknya dulu. Kira-kira siapa yang tahu makna komputer? Yang tahu? Ya, siapa? Jadi silakan. Komputer adalah salah satu alat elektronik untuk mengerti waktu. Bagus, luar biasa. Tepuk tangan untuk Riki. Kalau begitu, kira-kira menurut anak-anak Bapak yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik hari ini, apa yang dapat diselesaikan dengan komputer di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ayo, siapa? Ya, silakan. Mencari berbagai informasi pelajaran di internet. Bagus sekali, luar biasa. Tepuk tangan. Yang lain bisa? Ya. Untuk mengedit video dan foto, Pak. Bagus sekali untuk melihat video dan foto, kemudian untuk menggunakan internet, kemudian banyak lagi untuk diselesaikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang apa yang dapat diambil dari video tersebut tadi? Bapak putarkan apa yang dapat? Siapa yang bisa angkat tangan? Siapa bisa yang dapat tentang CPU, kemudian tentang USB? Siapa yang bisa? Silakan. Untuk menyimpan data dalam kapasitas yang lebih kecil. Itu USB. USB. Luar biasa, beri tepuk tangan. Ya. Kemudian siapa lagi yang bisa dapat diambil dari pembelajaran video tadi? CPU, siapa yang tahu CPU tadi? CPU, siapa yang bisa? Angkat tangan. CPU adalah Central Process Unit, ya, ingat ya, itu ya. Nah, sekarang untuk itu Bapak akan menjelaskan tentang yaitu materi hari ini. Tentang sistem komputer, kita fokus kepada yaitu perangkat kerasnya. Nah, perangkat keras komputer tersebut, itu yang pertama, bagaimana bentuk perangkat keras tersebut? Perangkat keras itu dapat diraba, dapat dilihat, dan juga dapat dirasakan. Ini contoh hard disk. Hard disk itu contoh hard disk. Itu namanya perangkat keras komputer. Lalu komputer itu apa sih, Pak? Komputer itu adalah, coba lihat pengertian komputer. Bapak akan sampaikan, komputer adalah diambil dari bahasa Inggrisnya compute ataupun tulisan compute. Itu pengertian komputernya, compute. Nah, compute ini atau compute ini artinya adalah berhitung. Ingat ya, apa tadi Pak sampaikan? Berhitung. Kemudian, baik, sebentar. Ini dia berhitung ya, komputer berhitung. Kemudian salah satu alat elektronik. Kemudian juga bisa digunakan untuk memasukkan data, memproses data, mengeluarkan data. Itulah artinya daripada definisi komputer tersebut. Sekarang kita juga harus tahu jenis daripada makna daripada hardware ataupun jenis komponen komputer. Jenis komponen komputer. Apa maknanya nih? Jenis komponen komputer. Apa sih jenis komponen komputer tersebut? Komponen komputer tersebut itu terdiri dari 3 jenis. Itulah yang saat ini kita pelajari disebut dengan hardware. Artinya perangkat keras. Yang kedua ada namanya software. Pinter anak-anak Bapak ya. Bisa nonton video tadi ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Bapak ya, luar biasa. Kemudian yang terakhir adalah hardware. Apa arti hardware tadi? Perangkat keras. Software perangkat lunak. Kemudian firmware adalah artinya pengguna. Siapa penggunanya? Bukan Bapak tapi manusia. Siapa manusianya? Ikram, Busro, apa lagi? Asaki, Riki, betul? Apakah orang 4 ini manusia? Itulah pengguna firmware tersebut. Nah, fungsi komputer berdasarkan 3 jenisnya. Kemudian, apa sih fungsi hardware tersebut? Kita kan fokus ke belajar hardware ya, perangkat keras. Apa sih fungsi hardware tersebut? Fungsi hardware tersebut itu adalah salah satunya berdasarkan dengan makna fungsi hardware itu. Pertama adalah fungsi input. Input artinya fungsi masuk.
fungsi masukkan itu memasukkan data, kemudian teks, kemudian suara ataupun audio, kemudian juga gambar, ya, masukkan data. Kemudian ada juga namanya fungsi, yaitu proses. Fungsi proses itu ada disebut dengan processing. Processing itu apa dari processing? Itulah CPU. Diolah, sudah dimasukkan data, diolah data tersebut. Setelah diolah data tersebut, kemudian di bawahnya tempat penyimpanannya. Disebut dengan storage. Itu apa ya tempat penyimpanan data tersebut? Ada hard disk. Ingat ya, hard disk. Kemudian USB. Masih banyak lagi. Kemudian setelah disimpan data, ketika kita ingin outputkan ataupun disebut dengan keluar, maka itu disebut dengan ada perangkat kerasnya printer. Kemudian juga ada scanner. Ada juga monitor. Kemudian yang kelima itu namanya fungsi komputer berdasarkan jaringan. Jaringan itu seperti modem. Ingat ya, kemudian router. Ya, ingat ya. Nah, sekarang Bapak akan tunjukkan bagaimana bentuk hardware itu. Bagaimana bentuk perangkat keras itu. Bapak akan tunjukkan. Ya, tapi tidak semuanya ya yang dapat Bapak ambil lah. Nanti karena semuanya penuh pula kelasnya, ya kan? Oke, sekarang coba perhatikan. Ini adalah perangkat keras namanya hard disk, tempat penyimpanan. Ini kira-kira jumlahnya 1 tera. Bapak ingat kemarin ya, Bapak yang punya nih 1 tera. Ini hard disk namanya ya. Perangkat kerasnya. Ini bagian mana tadi? Penyimpanan ya, fungsi penyimpanan daripada hardware tersebut. Kemudian ada lagi Bapak bawa ini. Apa namanya ini? Pintar anak Bapak ya. Mana semangat hari ini? Mana semangat belajar hari ini? Ini adalah mouse namanya ya. Atau artinya tikus, tapi tidak ada ekornya. Ekornya cuma ini ya. Gunanya untuk apa? Mengatur kursor. Ada kursor nanti dalam layar laptop itu seperti ini. Bapak tunjukkan ya, biar paham ya. Ini panahnya. Ini ya. Ini dipraktekkan, masukkan ke mouse-nya, digerakkan, nanti kursornya juga ikut bergerak mengarahkan kursor ya, memilih objek apa yang kita pilih. Nanti klik kanan, klik kiri. Ini bagaimana tadi fungsi komputer daripada hardware tersebut? Fungsi hardware itu bagaimana? Bagian input. Ingat ya, mouse bagian input. Oke, paham ya? Sekarang kita kembali, ini apa namanya tadi? Iya, USB. Juga bagian dari penyimpanan. Oke, kembali penyimpanan sini nama kata pekerja kelompok belajar kelompok pelajar yang kecil ini ya. Ini untuk input. Ada 2 kan? Kemudian ini apa namanya? Handset ataupun dalam bahasa yang komputer itu earphone ya, mendengarkan ya. Ini fungsinya dari bagaimana? Input kah, proses kah, penyimpanan kah, atau output? Apa tadi ini? Ingat dari untuk earphone itu mendengarkan suara. Nah, earphone itu adalah bagian dari apa? Ingat? Handset apa tuh? Ada yang tahu? Nanti tugas ya. Harus tahu cara earphone nanti ya. Tugas ya, ingat ya. Bapak ada kasih tahu jawaban sekarang ya. Kemudian ada juga charger ataupun power supply. Power supply bahasa Inggrisnya kayak apa ya? Power supply ya. Artinya untuk menambahkan listrik kepada laptop, kepada komputer. Apa namanya? Bahasa kitanya adalah cas namanya ya. Ini perangkat cas. Apakah perlu cas ini? Apakah sangat diperlukan cas ini pada komputer, pada laptop? Perlu. Ini gunanya untuk laptop yang begitu familiar
untuk laptop? Perlulah, karena habis baterainya maka mati lah. Alias is dead. Ya, nih kita kasih ya untuk fungsi. Nah sekarang bapak bawa contoh alat peraganya itu namanya apa ya Nana? Printer. Ya. Nah, apa namanya? Nah, printer ini gunanya untuk apa? Untuk mencetak. Nah, ini Bapak taruh sinilah nanti penuh mejanya ibu-ibu. Nah, printer ini masukkan data, diproses data, simpan sementara. Ketika disimpan ingin dikeluarkan data, maka tariknya ke output. Salah satu perangkat keras berdasarkan fungsi output itu adalah mengeluarkan data. Contohnya adalah printer. Ada juga scanner, ada juga monitor. Nah, Bapak, kalau monitor itu yang mana Pak? Monitor itu Pak? Monitor itu apa saja Pak? Monitor itu contohnya Pak? Mau tunjukkan sama kami Pak mana monitor? Monitor itu inilah contoh monitornya. Monitor contohnya inilah contoh monitor. Menampilkan layar. Sekarang ini dia juga ada keyboard. Apa namanya? Keyboard. Nah, keyboard ini untuknya apa tadi? Untuk apa keyboard tadi? Mengetik. Untuk mengetik segala yang kita ketik tampilnya di layar. Itulah contohnya keyboard tadi kan, sama yang digambar tadi kan di video pelajaran kan, sama kan keyboardnya kan. Ada juga keyboard eksternal. Ini karena portable komputer, bagian daripada laptop. Bagian daripada komputer, contohnya laptop, portable komputer, dijadikan minimal. Mana CPU-nya Pak? CPU-nya di dalam sini. Hard disknya di dalam sini juga. Ya, dikecillah bentuk komputer menjadi laptop. Kemudian kalau komputer itu ada keyboardnya, dipisahkan keyboardnya. Sekarang kalau laptop itu disatukan keyboardnya. Paham? Baik, paham semuanya? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Bukan lagi, mana semangatmu? Oke, fungsi perangkat keras sudah. Bapak tunjukkan juga ada contohnya, ada terakhir contohnya, yaitu namanya apa ini? Mini speaker. Ini menggunakan Bluetooth namanya untuk penyambungan, tidak pakai kabel, ya, tidak pakai portabel, tapi pakai Bluetooth, tidak pakai kabel, ya, paham? Banyak bentuk speakernya lagi, ya. Nah, sekarang kita beralih pada manfaat komputer. Teman-teman tadi kan ada yang mengatakan siapa yang tahu manfaat komputer dalam kehidupan kita sehari-hari? Kan ada yang tahu tadi kan menjawabnya kan? Menggunakan internet, kemudian untuk mengedit video dan foto. Nah, ini gambar wakil presiden kita ganteng kan? Itu dicetak itu dari komputer. Pak Prabowo kita ganteng kan, presiden kita kan? Itu dia lambang Garuda. Lambang Garuda Indonesia ini dia. Itu dicetak juga menggunakan komputer, diedit. Nanti bisa lebih besar, editannya bisa lebih kecil. Pernah nampak baleho? Nah, itu juga menggunakan komputer. Mesin printnya lebih besar. Itulah manfaat komputer. Apalagi manfaat komputer? Anak-anak bapak di rumah itu kan ada handphonenya kan? Bagian dari komputer juga itu mencarikan informasi pembelajaran, mencari informasi pembelajaran, materi-materi, umpamanya soal dikasih bapak ibu guru di sekolah, dicari di situ di internet. Artinya komputer itu salah satu gunanya adalah untuk menggunakan internet. Tadi sudah mengedit video, gambar, kemudian mengedit suara, kemudian apa lagi kira-kira menurut anak-anak bapak untuk kegunaan komputer?
kehidupan sehari-hari. Menurut anak-anak bapak yang ganteng-ganteng yang cantik, siapa yang bisa? Ada yang bisa? Apa guna komputer? Untuk salah satu mengedit suara Pak, untuk menyanyi. Bisa? Bisa. Oke. Nampaknya ada juga yang sedikit lelah ya. Kita coba. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Lagi. Mana semangatmu? Oke. Jadi manfaat komputer di dalam kehidupan kita sehari-hari itu terbagi bidang komunikasi, kemudian bidang pendidikan, guru-gurunya menggunakan portable komputer, itu salah satunya laptop, mengedit segala pembelajaran, Bapak Ibu gurunya itu bidang pendidikan. Kemudian bidang komunikasi itu memberikan informasi-informasi kepada kita semua. Seterusnya bidang hiburan, main game. Siapa yang suka main game di sini? Angkat tangan. Satu, yang pertama suka, 2, 3. Nah, main game itu jangan terlalu sering main game. Apa sebab rusak mata? Tetapi itulah salah satu manfaat komputer bagian hiburan atau posisi hiburannya main game. Manfaat komputer itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga bisa juga untuk karaoke, memainkan musik ya bagian hiburan. Kemudian bidang apa lagi? Bidang sosialnya. Kita bisa belanja online menggunakan komputer. Salah satu aplikasi yang disebut dengan aplikasi apa? Banyak, Shopee, Lazada, kemudian banyak lagi aplikasi. Itu dasarnya dari komputer. Itulah manfaat komputer di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai komunikasi, sebagai bidang pendidikan, bidang perkantoran ada Pak? Ada. Bidang perkantoran ada menggunakan Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint. Nah, itulah orang perkantoran nanti ada presentasi menampilkan hasil seperti ini menggunakan salah satunya komputer itu bagai perangkat guna aplikasinya adalah aplikasi Microsoft PowerPoint. Nah, sekarang anak-anak Bapak supaya paham kita nanti mengelompokkan ataupun juga sebelum Bapak kelompok siapa yang kira-kira yang ingin bertanya tentang materi perangkat keras? Siapa? Angkat tangan yang ingin bertanya. Apa sih yang dari kendala dari anak-anak Bapak yang belum paham tentang pelajaran komputer hari ini? Yaitu bagian hardware perangkat kerasnya. Siapa yang ingin bertanya? Silahkan tanya. Ada yang ingin tanya kan? Siapa? Pak? Iya silakan. Apa? Silakan. Saya mau menerangkan pelajaran hari ini. Bagaimana kita mencari perangkat keras yang belum tampil di keras, Pak? Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan semuanya. Untuk pengamat lagi, dia menyarankan supaya lebih banyakkan perangkat kerasnya di depan kelas. Baiklah. Jadi itu bagian dari saran. Untuk pertanyaannya juga bagus. Bagaimana Pak supaya kita besok prakteknya perangkat keras itu di depan kelas lebih banyak? Baik, kita besok akan cari dan di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang perangkat keras yang lebih banyak. Langsung kita praktekkan bagaimana menggunakan output, bagaimana memasukkan data, bagaimana mencetakkan data menggunakan printer, bagaimana kita akan menyimpan data menggunakan hard disk, kemudian USB, kemudian bagaimana kita menggerakkan kursor menggunakan mouse. Ingat ya, kursor adalah menggunakan mouse. Baik. Nah, anak-anak Bapak yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, sekarang Bapak akan mengelompokkan. Oh, udah buat kelompok ya? Bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Dapat kelompoknya. Tapi yang laki-laki. Ada apa-apa lah, tidak masalah. Tidak masalah. Nah, sebelum Bapak membagikan kelompok, lalu bagaimana sih Pak cara kerjanya komputer tersebut? Jadi Bapak jelaskan secara umum tadi. Pertama input, kemudian diolah datanya, kemudian disimpan datanya, kemudian di-outputkan, namanya mengeluarkan data. Itulah proses
daripada secara umum cara kerjanya komputer. Nah, untuk input, proses, kemudian storage, penyimpanan. Proses dari sini, penyimpanan di sini, kemudian output di sini. Nah, storage ini, penyimpanan ini ada dua. Apa itu Pak? Dua. Pertama, primary storage. Nah, itu yang menjadi pokok utamanya dalam komputer itu bernama yaitu RAM, ya. RAM. Kemudian ada juga untuk secondary storage-nya, penyimpanan kedua itu namanya DVD. Siapa yang pernah kamu pernah nambah kaset CD? Itu bagian secondary penyimpanan DVD. Kemudian juga ada hard disk, ada flash disk, itu secondary storage, penyimpanan yang kedua, artinya sementara, ya kan? Ataupun untuk penyimpanan yang kapasitas kecil. Nah, sekarang Bapak bagi kelompok, tapi nampaknya kelompok sudah terbagi. Nah, kelompok 1 Bapak bilang dulu, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sekarang Bapak cek dulu mana semangatnya kelompok 1, ya baik. Mana semangatnya kelompok 1? Mana semangatnya kelompok 3? Mana semangatnya kelompok 4? Mana semangatnya kelompok 2? Mana semuanya semangatnya hari ini? Takbir! Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang kelompoknya sudah dibagikan, kemudian silahkan anak-anak Bapak lihat peragaan ini, anak-anak peragaan ini ya, yang Bapak letakkan di depan kelas, dapat lihat semuanya anak-anak Bapak ya, di printer, mau semuanya lihat, dan nampak semuanya. Kemudian Bapak akan tentunya siapa yang bisa nanti ataupun membahas tentang diskusi komputer, kita diskusi dulu ya. Diskusi dulu, apa akan bagikan gambar-gambarnya. Apa sih gambar-gambarnya? Nanti ada setiap kelompok itu 3 gambar. Mohon diamati, dilihat, kemudian dipelajari kegunaannya ya. Baik, sekarang Bapak bagikan dulu ya. Bagikan. Inilah untuk kelompok 1 ya, paham ya? Kelompok 1. Ini kelompok 2, 3 gambar. Kelompok 4 kan tadi? Ini 3 gambar. Kelompok 3 3 gambar. Nah, kelompok 1 itu apa nama tadi? Proyek apa namanya? Proyek apa nama kelompok 1 tadi? Hah? Apa? Input. Apa nih? Kelompok 1 coba baca di atasnya. Storage device ataupun perangkat penyimpanan. Yaitu perangkat apa? Coba judulnya perangkat apa? Yang apa judulnya semua? Baca, dunia. Baca di atasnya. Ya, ini kelompok apa? Output device, perangkat apa nih? Perangkat apa nih? Keluar. Ini perangkat apa nih? Masuk. Input ya, device. Nah, gambar itu silahkan anak-anak Bapak amati. Amati, lihat, kemudian silahkan sebutkan. Bapak akan bagikan kelompoknya ya. Kelompoknya bagikan. Tugasnya ada ya, tugasnya ada, didiskusikan sama teman-teman. Jangan ribut ya, diskusi teman-teman. Ini tugasnya. Bapak bagikan ya, 1, 2, 3, 4. Nah, perhatikan tugasnya. Informasi. Kalian di semua diminta mengamati perangkat keras yang ada di sekitar. Inilah sekitar kita perangkat keras. Ada keyboard, ada monitor, ada printer, ada mouse, ada flash disk, hard disk, ada juga earphone, ada charger. Amati. Kemudian siswa ataupun anak-anak Bapak diminta untuk mengamati gambar yang Bapak bagikan tadi. Mana gambar yang Bapak bagikan? Angkat semuanya. Apa? Kelompok 1 mana? Oke, kelompok 2 mana? Oke, kelompok 3 mana? Kelompok 4 mana? Luar biasa. Dah. Sekarang lanjut setelah diamati yang depan kelas.
mengisi. Nah, ya, mengisi fungsi, kemudian namanya, kemudian fungsi daripada 3 gambar itu kan ditulis di buku ya, tulis buku. Kemudian Bapak minta lihat artikel ini. Apa sih manfaat komputer? Oke, Bapak bagikan satu-satu ya. Ini untuk nomor 1 ya. Ini kelompok 2 coba. Nah, diskusi ya. Ini kelompok 3. Manfaat komputer. Kalian baca, kalian tulis. Nah, jawabannya itu ada di sini. Tempat mengisi jawaban itu. Tempat ini. Kelompok 1. Kelompok 1. Kita buat nama kelompoknya boleh? Boleh. Sekarang nama kelompok 1 namanya apa tadi itu? Penyimpanan storage kan? Storage atau penyimpanan, kelompok penyimpanan, kelompok proses, kelompok output, keluaran, kelompok pemasukan. Nah, pemasukan ya. Yang paling boros kelompok siapa? Kelompok 3. Arti pengeluaran. Oke. Siapa yang paling boros? Kelompok 3. Siapa yang paling kaya? Kelompok 4. Pemasuk? Siapa yang paling kerja keras? Kelompok 2. Proses siapa yang sering menabung? 1. Nah, seperti itulah gambar dalam kehidupan kita sehari-hari anak ya. Sering menabung, hemat, pangkal kaya. Seperti itulah gambar pelajaran daripada komputer dalam kehidupan. Ada pemasukan, ada pengeluaran, ada kita bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari, kemudian ada juga kita menyimpan ya. Nanti semuanya calon-calon kerja, calon Pak Dewan, calon pekerja kantor menggunakan komputer. Amin ya Rabbal alamin. Nah, sekarang perhatikan lembar kerja peserta didik yang Bapak bagikan. Kelompok 1 tadi buat namanya sini, kemudian nama setiap orang tulis sini, kemudian nama hardware. Apa tadi nama hardware-nya? Boleh di depan ini, ambil yang Bapak jelaskan tadi, ingat, boleh yang nama di gambar yang Bapak bagikan, tulis nih. Berapa banyak Pak setiap kelompok itu minimal yaitu 3 hardware, 3 perangkat keras. Kemudian soal nomor 2, nama perangkat keras yang kalian tuliskan itu di soal di sini, kalian buat fungsinya. Ditulis sini ya, di kertas lembaran ini ya, kalian buat fungsinya. Umpamanya mouse, fungsi mouse untuk memilih objek menggerakkan kursor. Contoh nih ya, si Alia ya. Nah, tulis sini semuanya ya, setiap kelompok. Setelah itu yang terakhir, manfaat komputer dalam kehidupan sehari-hari. Baca artikel ini nah, ya. Baca artikel ini ya. Baca artikel ini, kalian tulis jawabannya di sini, ya. Tulis jawaban di sini ya. Paham? Sekarang siapa yang ingin bertanya? Silakan. Siapa yang ingin bertanya? Silakan. Ada paham semuanya? Paham. Coba Bapak ini lagi tunjukkan semangat hari ini. Kalau tak Bapak bidang takbir, Allahu Akbar ya. Mana semangat hari ini? Takbir. Kerjakan ya. Tugas kelompok dan kerjakan.
satu ya, untuk satu berarti penyimpanan ya, penyimpanan ya. Nah, untuk jawaban yang nomor terakhir, manfaat komputer, silahkan anak-anak bapak untuk yaitu membaca artikel ya, membaca artikelnya, untuk membaca artikelnya, paham ya? Benar artikel itu si siapa nih sana? Baca artikel ya, jadi ada penggunaan daripada komputer ya, komputer dalam kehidupan sehari-hari ya, ada. Ini manfaat komputer ya, ini bacanya, ini pensil. Baca. Waktu kita ya betul ya betul bagus, pintar dari kelompok tempat nih bapak tulis ya. Waktu kita tinggal sekitar 8 menit lagi lah ya, nanti kita ada waktu untuk presentasi lagi ya setiap kelompok ya. Jadi kelompok yang satu lah dulu tadi tampil ya, ya setuju semuanya? Oke, silakan isi dulu ada bekerja dulu ya. Ya, amati isi fungsinya, sebutkan apanya, target input kah, proses kah, itu yang gambar sudah dibagikan. Silakan. Paham tadi, tulis lagi, paham dibaca ya. Ini fungsi ke komputer dibaca ya. Ini kamu tinggal amati ya, ya. Ya, Bapak akan nilainya. Menilaikan Bapak akan nilai ini, Bapak nilai nomor 1. Penilaiannya pertama yaitu tentang sikapnya dalam bekerja sama dalam satu tim. Akan Bapak nilai ya. Ini oke, ini kelompok ya. Apa? Ya. Majunya ke depan nanti presentasi setelah saya diskusi, kita maju ke depan berempat ya, dalam posisi rapi. Bapak mau nilai kelompok 1 dulu ya. Yang Bapak nilai sikapnya, kemudian kekompakannya, kemudian cara pikirnya. Bagus ini. Kelompok berapa nih? Kelompok 2 kan? Kelompok 2 apa nama tadi? Perangkat input ya. Siapa namanya? Si Andri. Kemudian si Raki. Kemudian si Michael. Ya Michael, semangat Michael, cari diskusi ya. Kemudian Kurnia semangat sekali ini, pintar anaknya nih. Ya, juga pintar juga ya. Ini kelompok 3 ya. Kalau umpamanya kita semuanya paham atau satu kelompok aja tampil paham semuanya, sudah diapa lagi, tampil semuanya lagi ya. Ini kelompok 3 siapa namanya? Zahra ya. Zahra, apa lagi? Nadia, Cynthia ya. Cynthia. Kemudian siapa? Kelompok nilai ya. Apa yang nilai ya? Nih. Bilkis. Nilai kelompoknya. Bilkis siapa? Dia. Terus siapa? Sulis. Kemudian ini siapa? Zakira. Nah,
yang tampil dulu kita persilakan kepada Muhammad Ikram dan kawan-kawan. Beri tepuk tangan untuk Muhammad Ikram kelompok 1. Oke. Ingat ya, yang kelompok 1 tampil, yang ingin bertanya silakan ya. Silakan ingin bertanya. Yang ingin menambahkan materinya silakan, tapi setelah mereka tampil ya. Nah, sekarang kita lihat mereka tampil. Coba geser lagi, geser lagi. Oke, siap. Oke. Assalamualaikum dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikram bersama teman-teman saya itu Muhammad Zaki, Rizky, Adriansa, dan Pusro. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perangkat keras penyimpanan. Lanjut. Perangkat keras penyimpanan adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data dan program dalam sistem komputer. Perangkat penyimpanan digunakan untuk menyimpan data dan program secara permanen atau sementara Perhatikan kembali ya. hingga data dapat diakseskan kembali ketika dibutuhkan. Adapun contohnya solid, state, display, SSD, flash disk yang dibentuk seperti gambar yang kami tunjukkan, CD dan DVD, yaitu penyimpanan menggunakan optik. Manfaat komputer dalam kehidupan sehari-hari di antaranya yaitu untuk membantu meningkatkan pekerjaan kantor, guru, kedokteran, dan lain-lainnya. Sebelum kami tutup, siapa yang ingin bertanya dengan ingin menambahkan materi kami? Dipersilakan. Baik, yang ingin bertanya siapa? Saya. Ya dari kelompok 4 silakan saya kira. Kami dari kelompok 4 ingin menambahkan Bergantian nanti ya. kelompok 1. CD tempat penyimpanannya di CPU. Ya. Bagus. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 4 dulu. Sudah menambahkan materi kelompok 1. Siapa lagi yang ingin bertanya? Ya. Ya. Dari kelompok 2 ingin bertanya dari kelompok 1. Ya. Data apa saja yang disimpan oleh DVD? Terima kasih mereka, kami akan menjawab pertanyaan mereka. Baik, data yang dapat disimpan oleh CD atau DVD yaitu berbentuk suara, gambar, video, dan aplikasi lainnya. Baik, paham mereka? Paham? Ya. Oke. Sekarang beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Coba tutup lagi, coba tanya siapa mau bertanya lagi, siapa yang nambah, kerja tutup langsung nih, Bro. Siapa lagi mau bertanya silakan, coba tanyakan. Siapa lagi mau bertanya? Siapa lagi yang mau bertanya? Ya. Kami dari kelompok 3 menanyakan apakah mikrofon bisa menyimpan suara? Mikrofon apakah bisa menyimpan suara? Coba jawab ke kelompok 1. Kelompok 1. Apakah mikrofon bisa menyimpan suara? Coba perhatikan. Fungsi mikrofon apakah bisa menyimpan suara? Bisa merekam suara. Berarti tidak bisa menyimpan suara, tapi merekam suara. Paham, Zahra? Oke, dari kelompok 3. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih teman-teman sudah menambahkan materi kami kepada kami. Hasil diskusi kami tentang mikrofon betul bagian dari input di picture perangkat atau perangkat masuk. Itulah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Mohon izin dan undur diri lagi. Mohon maaf jika pendapat kekurangan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Aku untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Sekarang kelompok 2 kita persilakan. Kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Andri, silakan. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri bersama teman-teman saya yaitu Kurnia, Rafki, Maika, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil diskusi kami tentang perangkat keras output devices. Perangkat keras output devices adalah komponen-komponen
dan hasil pengolahan data dari sistem komputer kepada pengguna. Cara contoh perangkat keras mengeluarkan output digital. Monitor menampilkan gambar dan teknik yang dihasilkan output komputer. Printer mencetakkan dokumen dan gambar yang dihasilkan oleh sistem komputer. Speaker menghasilkan suara yang dihasilkan oleh sistem komponen. Output menghasilkan suara yang dihasilkan oleh sistem komputer secara pribadi. Perangkat keras output bits ini memungkinkan pengguna untuk melihat, mendengarkan atau menerima hasil pengolahan data dan sistem komputer. Sementara manfaat komputer adalah itu sehari-hari, yaitu salah satunya untuk menyajikan kebahagiaan, hiburan seperti memainkan game, menggerakkan musik dan lain-lainnya. Sebelum kami tutup, siapa yang ingin bertanya dari ingin menambahkan materi kami sebelumnya? Ya, siapa yang ingin bertanya dari kelompok 2 mempersilakan kelompok lain untuk bertanya, silakan. Ya, coba silakan. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya. Ya. Coba tunjukkan kepada kami contoh perangkat keras yang ada di depan kelas. Ini tugasnya pertanyaannya tuh, coba kalian tunjukkan perangkat keras yang ada di depan kelas ini. Perangkat keras yang kalian baca itu mana yang di depan ini? Mana printer, mana speaker, tunjukkan sama kelompok 3. Silakan. Baik, terima kasih kepada teman kita dari kelompok 3. Kami akan jawab pertanyaannya. Ya. Inilah contohnya, yaitu printer. Ya, silakan mana printer contohnya? Maju ke depan. Tunjukkan printernya sama kelompok 3. Ini printernya mana? Coba diangkat, tunjukkan teman-temannya ya. Diangkat printernya, mana printer? Apakah ini printer atau ini? Nah, coba diangkat, angkat aja. Dua tangan ya, dua tangan. Ini kelompok 3 ya. Contohnya di depan kelas bapak bawa nih alat peraga bapak. Berarti ini mereka bagian dari output ya. Jadi salah satu contoh perangkat data ya. Siapa ya paham kenapa? Oke. Nah, lanjut kemudian. Yang berguna untuk mencetak dokumen dari komputer seperti surat, gambar dan lain-lainnya. Masih ada teman-teman yang lain mau bertanya lagi? Ada yang bertanya lagi? Cukup kan ya? Cukup. Ya. Kalau tidak ada kita tutup Ya. presentasi kami. Terima kasih teman-teman. Itulah hasil diskusi kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian, mohon atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kepada kelompok 2. Silakan dulu. Selanjutnya untuk kelompok 3. Silakan tampil kelompok 3. Anak ganteng. Silakan. Silakan. Assalamualaikum dulu ya. Sama tuh aja. Assalamualaikum. Coba bawa. Perhatikan lagi. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama teman-teman saya yaitu Bapak Nadia dan Nadia. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil diskusi kami tentang
Tadi ya? Oke. Diisi kan tugasnya. Nah, diisi. Nih, diisi soalnya cukup 5 saja. Tulis ya, tulis. Nah, waktunya Bapak berikan yaitu 2 menit saja. 2 menit saja. Karena nampaknya sudah paham semuanya anak Bapak yang ganteng-ganteng cantik kan? Jadi tidak perlu lagi lama-lama. Cepat tulis ya, cepat biar pun dapat nilai ya. Nah. Oke. Tuliskan. Ah, 2 menit ya, waktunya ya. Nah, siapa kita paham semuanya apa yang ganteng yang cantik-cantik nih. Jadi tulis semuanya pertanyaan itu ya. Nilainya sendiri-sendiri. Soalnya untuk sendiri-sendiri tadi bekerja kelompok, sekarang sendiri-sendiri individu. Dah. Jadi siapa cepat, dia pun pintar ya. Tulis ya, tulis punya, coba semuanya nulis ya. Nanti tinggal kamu lihat jawabannya punya. Bagikan. Pak Saki ya sendiri ya bagikan. Bagi kalian tulis semuanya, tulis ya. Coba tulis semuanya. Nanti tidak nilai lagi kan? Siapa cepat, siapa bagus. Bapak kasih pantun lah ya. Ikan cepat, ikan gabus. Siapa cepat, dia paling bagus. Ya. Ada. Siap? Ya. Kumpulkan tugasnya. Siapanya kan? Ya, kumpulkan. Ya, bagus. Oh, udah diisi semuanya ya. Sudah diisi semua bagus sekali. Oke, luar biasa. Oke. Dah. Oke. Sekarang, kumpulkan semuanya cepat. Kumpulkan. Oke. Udah lagi kumpul dah semuanya. Udah kumpulkan. Oke. Sekarang paham kan tentang perangkat komputer? Kita speaking dulu. Speaking dah. Coba berdiri semuanya. Pegang bahu temannya. Coba. Speaking. Sebentar. Aku minta saya speakingnya. Coba. Bahu temannya ya. Kalau Bapak bilang output, pasti dia ke kanan ya, ke depan ya. Input ke belakang ya. Oke. Sekarang coba 1, 2, 3. Output. Input. Daun katanya input. Output. Daun katanya. Ya, sekarang tepuk tangan untuk kita semua. Duduk kembali. Baik. Untuk itu Bapak akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak Bapak ya tentang materi hari ini. Nah, untuk penyimpanan data yang disebut dengan storage device, apa contoh perangkat keras untuk penyimpanan? Angkat tangan, siapa bisa? Angkat tangan yang untuk penyimpanan data, silakan. Boleh? Dari kelompok Ikram, silakan. Tidak usah difokuskan tentang isian kalian sendiri ya. Apa Ikram? Ayo, silakan. Apa Ikram? Ya Pak, Oh ya, apa tuh? saya mau memberi saran Pak, bagaimana kita praktekkan minggu depan salah satunya kegunaan perangkat keras output Pak. Boleh. Oke, paham. Berarti dia bagaimana praktekkan perangkat output untuk minggu depan ya. Berarti dia mau minta praktekkan. Sekarang pertanyaan Bapak, apa alat perangkat keras penyimpanan komputer? Yaitu CD. Ya, perangkat keras untuk mencetak dokumen. Siapa bisa? Angkat tangan, nggak usah fokus tentang hasil belajarnya yang ingat tadi lah. Pokoknya Bapak sampaikan. Apa? Coba. Iya, printer, tepuk tangan malam. Untuk merekam suara, apa namanya tadi? Mikrofon. Iya, betul sekali, tepuk tangan Musro. Untuk merekam gambar video, apa namanya tadi? Kamera. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang siapa yang kira-kira ingin bertanya? Tadi sudah tanya Ikram. Apa tadi pertanyaan Ikram tadi? Yang ingin bertanya? Apa tadi Ikram? Pertanyaan silakan Ikram. Saya mau memberi saran Pak, bagaimana kita praktekkan minggu depan salah satu kegunaan perangkat keras output Pak. Ya, boleh. Kita akan praktekkan minggu depan bagaimana
yaitu untuk menunjukkan praktek perangkat keras. Kita pertemuan berikutnya Bapak praktek. Siapa lagi yang ingin menyaran dan bertanya? Ayo, silakan. Meka, silakan Meka. Tampaknya ingin menyaran. Saya bertanya tentang perangkat keras input. Apakah mesin internet itu bisa hanya gambar atau bisa saja? Baik, luar biasa. Nah, sekarang Bapak ingin yaitu menyimpulkan pelajaran hari ini. Apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu kesimpulan pelajaran kita hari ini? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Pertama, kesimpulannya sistem komputer itu cara kerjanya yaitu input, kemudian proses, simpan, dan output. Yang kedua, perangkat keras komputer yaitu terbagi beberapa fungsinya. Nah, fungsi input, fungsi proses, fungsi penyimpanan, fungsi output. Yang ketiga, perangkat keras itu dapat diraba, dapat dilihat. Itu dia. Kemudian yang terakhir, kesimpulan kita materi hari ini yaitu manfaat komputer itu dalam kehidupan kita sehari sangat banyak. Pertama, bidang komunikasi, bidang pendidikan, kemudian bidang hiburan. Luar biasa. Nah, sekarang siapa yang akan tentunya merasa hari ini dia belajarnya berkesan? Siapa apa kesannya pelajaran hari ini? Coba, siapa yang bisa? Ya, silakan Kurnia. Apa kesan hari ini? Pelajaran hari ini sistem komputer sangat menyenangkan Pak, mudah mengerti. Baru tepuk tangan untuk dia. Siapa lagi yang punya kesan untuk hari ini? Ayah, Mama Rafki. Pelajaran hari ini sangat mudah dipahami dengan Bapak bisa membimbing kami dan membimbing kami. Materi hari ini sistem komputer. Berarti Bapak bisa membimbing kalian. Bapak berdoa dan berharap agar bisa membimbing kalian semua. Besok kita praktek lagi. Beri tepuk tangan Muhammad Rafki. Nah, kemudian ada sarannya hari ini. Sarannya seperti Ikram tadi, ada lagi sarannya lain? Ada sarannya lain? Ada sarannya lagi? Berarti sarannya dari Ikram tadi yaitu ingin mempraktekkan perangkat komputer di minggu depan ya, atau pertemuan berikutnya Ikram ya, seperti itu Ikram. Beri tepuk tangan untuk Ikram dah. Baik, sekarang sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita ice breaking dulu ya, ice breaking ya. Coba perhadapan, salam-salaman seperti ini. Coba perhadapan, diri dulu, diri. Oke, kaki usia enak ya. Kalau Bapak bilang dengan jauh, berarti jauh ya. Kalau dekat ya. Oke. Sekarang kita mulai, tunggu dulu ya. Paham? Menjauh. Oke. Mendekat. Menjauh. Kalau nggak ada yang menangkap, berarti gagal ya. Duduk. Menjauh. Mendekat. Tangkap. Nah, mana semangat hari ini? Sekarang kita sudah breaking. Untuk itu materi yang akan datang tentunya yaitu tentang perangkat lunak besok ya. Kita pelajari perangkat lunak sebentar juga lagi ya. Nah, sekarang untuk itu sebelum kita tutup untuk pelajaran hari ini, hendaklah kita berdoa lebih baik dan berdoa. Silakan berdoa mengucapkan alhamdulillah saja ya. Silakan berdoa. Siap, gerak dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang doa setelah belajar mengucapkan alhamdulillahirabbil. Coba baca Al-Fatihah dulu sebelum Bapak tutup pelajaran kita hari ini. Coba Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.
menjadi anak yang pintar, berbudi pekerti. Nah, semuanya sudah paham kan? Puas? Bapak permisi lagi. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak atas sarannya tentunya. Dan Bapak mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.